Dongeng Bahasa Indonesia. Jutawan Jerami. Dahulu kala, di Jepang, hiduplah sebuah keluarga kaya. Mereka sangat dihormati dan mereka juga menghormati pekerja mereka. Namun putra mereka... Ibu, pinku ini mengerikan. Memangnya kenapa itu? Desainnya, ini bukan emas. Hiroshi, apa kau memeriksa kandang? Para pekerja tampak bermasalah. Apa? Ayah, pasti ayah bisa meminta orang lain untuk melakukan itu. Dan mengapa bukan kau? Iya, mengapa aku repot-repot tentang hal kecil seperti itu? Kecil? Kau pikir kandang dan pembantu pekerja keras kita kecil? Ya, iya. Hiro, biji-bijian di ladang kita adalah emas asli. Dan para pekerja kita, ya, mereka sangat berharga. Bu, satu-satunya hal yang berharga di dunia ini adalah... undangan makan malam raja ini? Oh, aku perlu memesan jubah lain dan... Cukup, Hiroshi. Kami telah membesarkanmu terlalu nyaman. Kau tidak akan menghadiri makan malam raja bersama kami. Apa? Mengapa tidak? Hiroshi, kami telah berpikir selama beberapa waktu. Kau perlu belajar betapa sulitnya hidup ini. Apa maksudnya? Artinya kau tidak menghargai apapun dan siapapun. Kau akan pergi besok dan membangun hidupmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Tunggu. Tidak, ayah. Ibu, tidak bisa seperti ini. Orang tua Hiroshi tidak mengindahkan permintaannya dan keesokan harinya, Hiroshi pindah dengan marah. Kenapa mereka seperti itu padaku? Aku anak mereka. Bagaimana jika aku tidak peduli dengan pekerja rendahan? Aku perlu makan sesuatu. Dia mencapai desa lain, tapi setelah beberapa saat menyadari bahwa uangnya tidak akan bertahan selamanya. Kurasa aku harus kerja. Betapa rendahnya. Hiroshi tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Wow. Dan tidak punya keterampilan membuat bekerja menjadi sulit. Dia akhirnya mendapat pekerjaan, tapi berjuang di bawah perintah Tuan Tanah. Tidak, kau menggunakan benih yang salah. Sudah kukatakan menggunakan yang ini. Tapi aku... Iya, kau tidak perlu berteriak. Kau tidak berguna. Ambil ini dan pergi. Hiroshi merasa sengsara saat dia pergi, dipecat dari pekerjaan lain. Apa yang dia lakukan dengan benih sekecil itu? Itu tidak tampak besar untukku? Saat dia terus berjalan, hujan mulai turun dengan deras dan dia mencari perlindungan. Hari ini berubah dari buruk menjadi sangat buruk. Siapa pria ini? Oh, kemarilah makhluk kecil. Kau juga tidak suka hujan ya? Ayah selalu bercerita tentang roh hutan dan bagaimana mereka membimbing kita. Ya, kalau ada yang mendengar... Aduh, mulut yang berisik. Orang tuaku bilang aku tidak menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Itu bohong. Aku menghargai anting-anting emas ini, rubi kecil, permata kecil. Itu bukanlah hal-hal kecil dalam hidup. Tapi orang tuaku telah mengusirku. Jadi, bantu aku, roh hutan. Kepalaku berdenging. Jadi, dia hanya bocah manja ya? Tapi, dia punya hati yang baik. Ya, kurasa mereka tidak ada. Oh ya, benar. Apa? Siapa? Di mana? Oh, kau tidak bisa melihatku, tapi aku bisa melihatmu. Sudah ku dengar permohonanmu. Roh hutan sungguhan? Tapi, maukah kau membantuku? Ya, saat kau meninggalkan hutan ini, hal pertama yang kau sentuh akan sangat berharga bagimu. Pergilah ke barat, dan kau pasti akan menemukan kehidupan yang baik. Sepertinya itu banyak hal yang perlu dilakukan. Tidak bisakah kau membuatku kaya? Tidak, ambil atau tinggalkan. Baiklah. Ya, apapun yang aku sentuh mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Hiroshi berjalan pergi dengan hati-hati. Oh, jangan itu. Bukan itu juga. Itu mungkin akan menjadi tongkat emas atau semacamnya. Namun roh itu punya rencana lain. Tidak dalam pengawasanku.
sekarang terserah kau. Batang jerami? Apa yang aku lakukan dengan ini? Hei, roh hutan. Halo. Matahari terbit dan hari berlalu. Hiroshi menggerutu tanpa henti sambil membawa batang jerami bersamanya. Apa yang akan kulakukan dengan ini? Ini sangat tidak berguna. Hah? Syuh, pergilah. Dia menggoyang-goyangkan jerami, tapi kupu-kupu itu bertahan dengan kuat. Hiroshi datang ke sebuah hunian kecil. Yato, tolong, berhenti menangis. Aku sangat lapar. Aku hanya punya jerami tidak berguna ini. Suara apa itu? Yato terus berteriak, tapi tiba-tiba berhenti saat melihat jerami dan kupu-kupu di tangan Hiroshi. Melihat hal tersebut, sang ibu menoleh ke Hiroshi. Oh, tolong anak muda, maukah kau memberikan jerami dan kupu-kupu itu ke anakku? Dia sudah menangis begitu lama. Ini? Tapi roh ini maksudku, tidak, aku tidak bisa. Kumohon, aku sangat lelah. Hiroshi menatap wajah wanita malang itu dan merasakan sakitnya. Dan kemudian... Ini, jika itu bisa membuatmu bahagia. Oh, terima kasih. Ini dia, Yato. Aku harap roh tidak marah kepada aku. Dan ini untukmu, karena begitu baik. Hiroshi sangat terkejut saat dia menatap jeruk segar di tangannya. Oh, terima kasih banyak. Dia berjalan pergi dengan linglung, tapi dengan kehangatan yang baru ditemukan di hatinya. Ia melanjutkan perjalanannya, memakan jeruk dengan hemat. Siapa sangka, ternyata tangkai jerami bisa bermanfaat. Kakiku sangat sakit. Saat dia duduk di sana dan beristirahat, seorang pedagang tua datang dengan menunggang kudanya. Permisi, apa kau punya air? Aku sangat haus. Tidak, aku minta maaf. Aku mengerti. Aku punya jeruk, aku pikir ini akan membantu. Oh, terima kasih. Ini akan cukup membantu. Pedagang itu melahap jeruk segar. Hiroshi merasakan sedikit kebahagiaan. Mau kemana kau? Aku akan pergi ke kota terdekat. Tidak begitu dekat jika kau berjalan kaki. Pedagang itu memperhatikan kaki Hiroshi yang memar dan menawarkan kudanya. Hiroshi mencoba menolak, tapi pedagang bersikeras. Jarakku sedikit lagi untuk sampai ke rumah. Kau bisa gunakan kudaku sebagai imbalan atas rasa terima kasihku. Aku sangat berterima kasih padamu. Keduanya berpisah, dan sementara Hiroshi terus berlari, dia berpikir keras tentang hari itu. Dia melakukan perjalanan lebih jauh, berharap untuk segera tiba di kota. Bagaimana kota bisa sejauh ini? Syukurlah ada kuda ini. Berhenti. Apa yang... Kumohon, pinjamkan aku kudamu. Ini penting. Tapi aku... Kumohon. Pria itu bersungguh-sungguh, dan Hiroshi meminjamkan kudanya. Aku akan kembali, tunggu di sini. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia duduk di gerbang menunggu. Segera hari mulai gelap, dan Hiroshi berpikir apakah dia telah ditipu. Aku kembali, ini kudamu. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Bagaimana aku bisa membayarmu? Maukah kau memberiku tempat berlindung untuk malam ini? Tentu saja, silakan masuk. Hiroshi diperlakukan dengan sangat baik. Ternyata pria itu adalah seorang saudagar kaya raya dan baru saja pindah ke daerah tersebut. Jadi, kau sedang mencari pekerjaan. Apa kau ingin bekerja untukku? Ya, aku tidak terlalu pandai dalam pekerjaan apapun. Hiroshi menjelaskan seluruh keadaannya. Aku mencoba bekerja di berbagai tempat tetapi selalu dipecat. Aku sekarang menyadari bagaimana pekerjaan bukan hanya pekerjaan. Tidak peduli seberapa kecil itu. Itu benar. Aku heran, jika kau orang kaya, mengapa kau memakai kalung palsu itu? Ini mengejutkan pedagang. Apa? Permata itu semuanya palsu. Aku tahu karena aku tumbuh bersama perhiasan. Ya, selamat malam.
Keesokan harinya, pedagang itu mendatangi Hiroshi. Dia telah mengirim kalung itu untuk diperiksa dan itu memang palsu. Hiroshi, aku akan membuka toko perhiasan. Tapi aku butuh orang yang paham di bidang itu. Aku ingin kau bekerja untukku. Apa kau serius? Ya, tapi kau akan mulai dari bawah. Karena kau masih belum berpengalaman dan akan belajar sambil bekerja. Hiroshi tidak bisa mempercayai itu. Dia dengan mudah menerima tawaran itu. Hiroshi segera mulai bekerja. Ada saatnya dia kesulitan, tapi dia sekarang punya tekad untuk berhasil. Dia bekerja keras dan melalui banyak keberhasilan dan jumlah kegagalan yang sama, dia bangkit menjadi mitra pedagang dan ramah dengan semua pekerja. Hiroshi, bisakah kau mengurus pengiriman penting ini? Tentu saja. Di mana itu? Oh. Ini sudah berapa lama? Nyonya, pedagang ada di sini. Oh, betapa indahnya. Bawa dia masuk. Halo, Ibu. Ayah. Hiroshi. Oh, Hiro. Hiroshi memeluk ibunya dengan erat. Dan meskipun ayahnya diam, Hiroshi tahu dia peduli. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku kemari untuk mengantarkan set perhiasan ibu. Dia sekarang membantu seorang pedagang menjalankan bisnisnya. Oh, Hiro. Kami bangga padamu. Benar, sayang? Jika bukan karena kalian berdua, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Terima kasih. Lama mereka mengobrol, dan akhirnya Hiroshi harus pergi. Aku akan berkunjung kembali, bukan sebagai penjual, tapi sebagai anak kalian. Hiroshi berjalan keluar dan melihat sekeliling. Hei, itu terlihat familiar. Oh, hahaha, betapa jauh aku berasal dari anak nakal manja dengan tangkai jerami. Aku sekarang seorang jutawan tapi dalam uang dan nilai. Roh hutan, terima kasih. Memang itu benar. Dia telah tumbuh lebih baik dan bahagia dan telah membuka kehidupan yang indah untuk dirinya yang penuh dengan cinta, rasa hormat, dan kasih sayang. Ini adalah hal-hal kecil yang begitu luas.